Favorit nampaknya seorang Wahyu Nugroho dari tim LFN HP 969 Global Ondolomon. Ada Muhammad Adenanta Putra di posisi yang kedua. Dan ini masih ekip pertama dan Herjun. Oke, the race is already started. Ini dia National Sport 600cc Super Pole Race. Someone is taking the lead and that is Fairos Kuncir yang langsung melesat ke depan, nampaknya side by side dengan seorang Muhammad Adenanta. Oh, itu merupakan Reza Danica Ahrens. Reza Danica Ahrens yang kesulitan kemarin. Dia akan mencoba untuk mengambil sebuah posisi di depan Dimas Eki Pratama. Benar sekali apa yang saya katakan tadi. Strategi yang baru langsung diterapkan oleh para pembalap. Kita lihat di belakang merupakan pembalap seperti Herjun Atna Firdaus 46 dan juga Muhammad Adenanta Putra 21 yang reverse karena kemarin mereka 2-3. Sekarang mereka 2 yang paling belakang. Ini merupakan perubahan yang sangat besar. Satu-satunya pembalap yang lumayan stabil yaitu Wahyu Nugroho. Apakah dia bisa berada tepat di depannya seorang Fairos Kuncir sampai pada akhir dari balapan? Fairos nampaknya turun di posisi keempat, disalib oleh Dimas Eki Pratama. Oh, Dimas Eki Pratama bermain cukup agresif, mencoba untuk melakukan sebuah fight dengan Wahyu Nugroho. Apabila ini terjadi, ini akan menjadi balapan yang bisa menjadi highlights untuk kita para pemirsa yang menyaksikan baik langsung di sirkuit maupun langsung di via kanal YouTube Mandalika Racing Series. Sudah kembali bersama saya Bung Orin. Bagaimana melihat strategi yang berbeda, melihat serangan-serangan yang mencoba untuk dibangun hanya untuk mengalahkan, dan sudah terjadi Bung Orin. Iya, nampaknya Dimas Eki Pratama dia kini membaca karakter Wahyu Nugroho di saat balapan hari pertama, Bung. Dan ia evaluasi, kemudian tim tentunya telah memutuskan sebuah strategi yang akan diambil. Terbukti Dimas Eki Pratama saat ini dari MS Glow Foreman berada pada posisi yang luar biasa, berada pada posisi depan. Kemudian Fairos Kuncir juga di awal ini berbeda dengan jalannya balapan hari kemarin. Ia tiba-tiba langsung berada pada posisi depan. Namun Wahyu Nugroho saya yakin juga dipersiapkan oleh timnya untuk melakukan perlawanan di saat lap-lap akhir. Ini akankah terjadi? Kita akan nantikan saja bersama. Karena ada perubahan skema dari jalannya balapan di hari pertama. Dimas Eki Pratama benar-benar berani sekali, Bung. Di sini dia berbeda sekali dan nampaknya langsung membejek gasnya. Ya, Fairos Kuncir juga memberikan perlawanan. Kali ini nampak fight sekali. Reza, lihat breakingnya. Ya. Reza, apa yang dilakukan oleh Reza, sosok Reza Danica, maut kami Reza Danica Ahrens yang saat ini berada pada posisi yang cukup bagus. Ia juga tiba-tiba meledak-ledak tekanannya yang lakukan, Bung. Bah, satu kata untuk 2 lap pertama dari race kali ini. Wow, luar biasa sekali. Dahsyat sekali pertarungan yang mencoba untuk diberikan untuk para pemirsa. Semangat kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tidak sampai pada daerah Jakarta dan sekitarnya saya. Nampak seluruh Indonesia mencoba untuk membangkitkan semangat kali ini. Dimas Eki Pratama mencoba untuk membangun serangan menyerang seorang Reza Danica Ahrens. Kita lihat di sini seorang Reza Danica Ahrens mencoba untuk dikejar dari seorang Dimas Eki Pratama. Kita lihat, oh, Muhammad Adenanta Putra nampaknya melakukan sebuah late braking teknik. Soalnya dilihat dari helmnya, biasanya menggunakan helm kuning seperti ini tuh Reza Danica Ahrens. Di sini Anda dapat melihat bagaimana M. Adenanta kembali berbicara. Ia berada pada posisi depan dan ini tentu tidak akan disia-siakan. Apalagi lawannya adalah Dimas Eki Pratama yang begitu bagus di Super Pole kali ini. Ia berada pada deretan yang cukup menantang. Kembalinya M. Adenanta berada di deretan terbaik. Ini tentu akan menjadi sebuah pemantik pertarungan yang terjadi antara pembalap-pembalap seperti Fairos Kuncir dan Wahyu Nugroho. Saya yakin di lap-lap terakhir Wahyu Nugroho tidak akan menyanyiakan kesempatan. Di sini saudara terlihat jelas sekali M. Adenanta mulai di bawah tekanan oleh bocah-bocah dari Global, dan kita akan perhatikan apakah akan berhasil M. Adenanta untuk mengunci posisinya berada di deretan depan. Dimas Eki dari berbagai sisi, Dimas Eki juga mulai membaca kembali. Ia melakukan perlawanan, Bung. Baik sekali Wahyu Nugroho di sini mencoba untuk balik lagi di posisi pertama, mencoba untuk mendapatkan what a wheelie, what a wheelie by Wahyu Nugroho. Kontrol throttle yang sangat baik. Dia tahu respon motornya, dia tahu dia sementara mengendarai kuda
kuda yang sangat liar. Namun dari sisi dalam dua Honda mencoba untuk senggolan terjadi. They collide. The collision happen between three riders at the same time. Itu dia race yang semakin panas. Ya, race yang semakin membara, memacu mesin mereka sampai kepada limit-limitnya, sampai kepada batas-batasnya. Wahyu Nugroho mencoba untuk peruntukan di mode top speed kali ini. What a top speed by Wahyu Nugroho. Take and apa yang terjadi? Kaki dari Wahyu Nugroho tadi membuka ke kanan, ya, membuka ke kanan untuk melakukan keseimbangan, namun tersambar tampaknya oleh roda depan dari MAD Nanta. Ini yang terjadi sekilas, Bung. Apa yang tentunya kita akan coba tayangan ulang untuk bagaimana pergerakan mereka ini terjadi di daerah tikungan, dan kembali lagi kita melihat adanya benturan hebat, dan sayang sekali Wahyu Nugroho bersama MAD Nanta harus terbuang dari Superpole kali ini. Lap akhir. Ya, apa yang akan dilakukan oleh Dimas Eki, kemudian juga pembalap-pembalap seperti Reza Danika, serta tidak ketinggalan ada Herjun Atna Firdaus. Ya, Herjun memimpin race jalannya balapan kali ini. 3 pembalap ini sudah pasti 3 besar, kecuali ada yang jatuh. Tapi aduh sayang ini sekali tadi. Ya. Ini dia replaynya kita lihat. Low side Muhammad Adinanta Putra mencoba untuk memasuki tikungan pertama. Low side, lost the front, kehilangan grip di ban depannya dia dan menyentuh ban belakang dari Wahyu Nugroho ya, bro. Dari kaki terlihat tadi membuka untuk melakukan keseimbangan dari Wahyu. Namun nampaknya ketika kembalinya Wahyu pada posisinya, justru Adenanta ada sedikit sentuhan kalau secara singkat seperti itu, Bung. Dan inilah sisa putaran yang terakhir yang akan dilakukan oleh 3 pembalap yang saat ini berada di sana. Herjun Atna Firdaus, Dimas Eki Pratama, dan Muhammad Fairosi Torekotullah yang dalam jalannya balapan di sisa putaran yang ada. Wah, sayang sekali tadi. Padahal bakal seru, tapi ya ini dia balapan, everything will happen inside of the race. Semuanya mungkin terjadi, dan ya gapnya sudah mulai terlepas. Mereka bertiga tahu 1, 2, 3 udah guaranteed, udah terjamin, dan ya mau bagaimana lagi. This is enough for me. Ya, benar sekali. Top 3 sudah diamankan, dan ya Herjun Atna Firdaus, permainan seperti ini itu merupakan ciri khas dari seorang Herjun Atna Firdaus. Pelan-pelan menuju ke depan dan memanfaatkan kesempatan dari pembalap yang ada di depan. Dan sayang sekali Fairos Kuncir nampaknya harus turun di posisi ketiga, tapi udah lumayan baik. Fairos tadi battle beberapa kali luar biasa menuju ke depan dan memanfaatkan kesempatan dari pembalap yang ada di depan. Dan sayang sekali Fairos Kuncir nampaknya harus turun di posisi ketiga, tapi udah lumayan baik. Fairos tadi battle beberapa kali luar biasa. Wahyu Nugroho, padahal baru saya kaget dengan wheelie controlnya tadi. Wheelie controlnya yang lebih dahsyatnya lagi itu terjadi di exit corner dari tikungan 14-15. Ini luar biasa sekali. Dan ya tikungan yang ke 14-15 sekarang ini dia tempat wheelie-nya Wahyu Nugroho. Tikungan ke 15 menuju ke 16. Kita akan melihat winner dari National Sport 600 cc Superpole Race kita, Herjun Atna Firdaus, disusul oleh Dimas Eki Pratama dan juga Fairos Kuncir, Bu. Oke, ketiganya masih menguasai jalannya balapan untuk dipastikan dapat diselesaikan dengan baik di Superpole siang hari ini. Dan Herjun Atna Firdaus nampaknya terbebas sekali dari tekanan lawan dan akhirnya memasuki line finish dengan baik, disusul Dimas Eki Pratama. Dengan demikian Muhammad Fairosi harus berada di urutan ketiga. Itulah 3 terbaik di Superpole Race pada kelas Super Sport 600 siang hari ini. Oke, kawan-kawan, sahabat-sahabat sekalian, sesaat lagi kita juga akan segera menganugerahkan tanda penghargaan bagi ketiga pembalap terbaik ini, Bung.
Ya, baik sekali. Dan ya, semoga kita mengharapkan tidak ada cedera parah dari kedua pembalap yang crash tadi. Terutama melihat Wahyu Nugroho yang motornya nampaknya terpental tinggi, Bung. Ya, terpental tinggi high side tadi. Itu pun high side bukan pure dari high side. Nampaknya ada sedikit kontak dengan adanya lost control atau lost the front. Low side dari seorang pembalap tadi, Muhammad Adinata Putra. Dan ya, ini dia banyak selamat untuk Herju Adna Firdaus. Dia akan start di posisi pertama untuk race yang kedua. Dimas Eki akan start di posisi kedua dan Fairos Kuncir di posisi yang ketiga. Selanjutnya Adinata Putra di posisi keempat, Wahyu Nugroho posisi kelima, dan Reza Denika Ahrens posisi keenam. London League Racing Service.